kasih. Kami bersyukur jika pagi hari ini Kau berikan kesempatan kembali bagi kami untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan hati pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang mengagari hidup kami bahkan ruangan ini, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Bapa, Engkau berikan hikmat kepada hamba-Mu sehingga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih, inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, saya persilakan lagi kembali. Shalom. 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 Sama bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Sama bersukacita. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Bersukacita. Ya, baguslah kalau sudah bersukacita pada pagi hari ini. Kalau bersukacita kan kita senang. Kalau kurang bersukacita, kita juga ikut sedih. Melihat wajah-wajah kalau kurang semangat. Tapi saya percaya bahwa setiap kita yang sudah ada di ruangan ini, semua orang-orang yang bersukacita. Amin. Baik, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Sudah dapat semuanya? Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca secara bersama-sama. Ya, kalau sudah dapat, Yohanes di samping kisah para rasul dekat-dekat itu. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Satu ayat saja. Mari kita baca secara bersama-sama. 3, mulai. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini sudah cukup jelas ya. Tanpa dijelaskan juga sudah jelas semua. Karena akulah pokok anggur yang benar. Aku di sini adalah Yesus sendiri. Yesuslah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tidak ada yang benar di luar aku. Tema kita adalah hidup dalam roh. Kita sudah belajar ya banyak hal tentang hidup di dalam roh. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita hidup di dalam roh. Pagi hari ini kita akan belajar ciri orang yang hidup di dalam roh. Ciri orang yang hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh artinya kita hidup di dalam Kristus. Kita mau menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kita mau mendasarkan kehidupan kita di dalam Kristus, menjadikan Kristus sebagai pemegang kendali dalam hidup kita. Itu artinya hidup dalam roh, karena roh adalah Allah sendiri, Yesus sendiri, bukan yang lain, pribadi Allah sendiri. Ketika kita hidup di dalam roh, berarti kita mau menjadikan Kristus sebagai pusat yang mengendalikan hidup kita. Bukan lagi kita yang bertahta di dalam hidup kita, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja, yang bertahta di dalam hidup kita. Makanya dikatakan di sini, akulah pokok anggur dan kamulah
bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam hidup kita, kita akan berbuah banyak. Kita akan berbuah banyak. Buah itu banyak. Salah satu ciri orang yang hidup berbuah, yang hidupnya berbuah adalah mengalami pembaharuan hidup. Dia mengalami pembaharuan hidup, mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Itu adalah salah satu ciri khas orang yang berbuah di dalam Tuhan. Ciri khas orang yang berbuah di dalam Roh. Nah, cirinya adalah mengalami pembaharuan hidup atau mengalami pertobatan. Ketika kita belum mengenal Kristus, hidup kita berkutak-atik dengan dosa. Kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam daging. Kalau kita baca di Galatia 5. Tetapi ketika Kristus sudah ada di dalam hidup kita, Roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita, kita diperbaharui dari hari ke hari. Mengalami perubahan hidup, berbuah. Itulah ciri orang yang sudah di dalam Tuhan. Pohon mengalami perubahan hidupnya, mengalami pertobatan. Yang tadinya susah untuk dibilangi menjadi orang yang gampang dibilangi. Yang tadinya suka untuk berkata jujur, tetapi ketika sudah ada Roh Tuhan, sudah ada Kristus di dalam hidupnya, maka kita hidup jujur di dalamnya. Apapun kita mau jujur di dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi yang diumpeti, tetapi mau terbuka. Terbuka sama siapa? Terbuka sama Tuhan. Kalau saat ini jatuh dalam dosa, langsung terbuka, Tuhan, aku sudah jatuh. Jatuh dan terjatuh lagi. Itu lagu-lagu yang disampaikan di TV. Aku terjatuh dan terjatuh lagi. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Pulihkanlah aku. Saya tidak mau hidup terus dalam kedagingan saya. Saya tidak mau hidup terus dalam dosa. Tetapi pulihkan hidupku, ubah hidupku sehingga hidupku bisa tenang. Mengalami perubahan. Karena kejujuran ini sama-sama dibutuhkan dimanapun. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita bekerja, kejujuran sama dibutuhkan. Keterbukaan antara satu dengan yang lain sama dibutuhkan. Kalau kita tutup-tutupi, maka yang ada hanyalah kita semakin sakit hati yang semakin mendalam. Tetapi mau terbuka. Saya tidak suka dengan sikap seperti ini. Saya mau seperti ini. Tolong dong itu. Itulah orang-orang, salah satu ciri orang yang ada di dalam Tuhan. Kita bisa seperti ini. Kita akan mengalami pembaharuan hidup ini. Tidak akan terjadi begitu saja. Tidak tiba-tiba sudah mengalami. Yang tadinya masih anak-anak langsung jadi orang tua, tidak. Tetapi kalau kita mau mengalami pembaruan hidup, tentunya ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus melekat kepada Kristus. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita melekat di hadapan Tuhan, ketika kita selalu membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, itulah yang akan merubah hidup kita. Karena tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak mungkin langsung berubah. Tetapi dengan adanya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hari lepas hari hidup kita akan diperbaharui. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita baca, kita berulang-ulang,
kita ulangi baca, oh iya ternyata maksud Tuhan seperti ini. Aku harus berubah. Aku harus berubah. Kalau saya sering marah-marah, tidak ada gunanya. Kalau saya sering menyimpan dendam, sakit hati yang menahun, itu tidak ada artinya. Orang yang kita sakit hati ya, kita sakit hati sama dia, belum tentu dia sakit hati sama kita, belum tentu dia mikirin kita sakit hati apa enggak. Dia baik-baik aja tuh orangnya, kita aja yang semakin sakit, sampai pusing. Nah jadi makanya kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, maka hidup kita, pola pikir kita akan diperbaharui. Amin. Amin. Ketika hidup di dalam menjadikan Kristus sebagai pusat pengendalian dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, makanya ada lagu kan, kemanapun kakiku melangkah. Itu lagu Kompria kan, masih ingat Natal tahun kemarin, kemanapun kakiku melangkah. Siapa tahu nanti Kompria mau nyanyi lagi ya, kemanapun kakiku melangkah. Ya, Tuhan sertai. Ada perubahan ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Kita dapatkan ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai ya kita tidak membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kedekatan kita pembacaan firman Tuhan. Kalau kita mengulang baca, seperti bacaan kita kan sudah pengulangan terus kan. Kita sudah selesai Lukas, kita baca lagi, Markus sudah. Iya, Mazmur ya 88, 89 kan. Kita pengulangan. Mungkin kalau tidak kita ulangi sudah selesai sampai Wahyu, tetapi karena ada pengulangan, ketika kita ulang, yang kita baca selalu baru. Makanya firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Baru setiap hari. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita kasih hidup kita, mari kita dasarkan hidup kita, mari kita jadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dengan jalan yang baik. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang baik, bukan ke jalan yang tidak baik. Karena firman Tuhan semua sudah sampaikan bahwa segala sesuatunya ketika kita mau mendasarkan harapan kita di hadapan Tuhan, harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Harapan kita akan selalu ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Amsal, ada di dalam Yeremia, ada di dalam Roma. Bahwa ketika kita mendasarkan menjadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam hidup kita, maka harapan-harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, akan selalu ada ketika kita berharap. Mari kita alami pembaharuan dalam hidup kita. Kita mengalami pembaharuan hidup tidak hanya langsung, tetapi butuh proses yang panjang. Tetapi di dalam proses itu, mari kita terus memberi diri kepada Kristus. Seringkali ketika kita dekat kepada Tuhan, kedagingan ini seringkali memberontak. Enak aja, aku juga bisa. Kalau dia bisa melakukan ini, aku juga bisa melakukan lebih daripada yang dia lakukan. Itu kedagingan yang menguasai diri kita. Akhirnya ketika kita melakukan itu semua, yang kita dapatkan adalah hanyalah sia-sia, hanyalah penyesalan,
ya semakin mendalam. Tuhan, ternyata begini hasilnya tuh kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Makanya di dalam Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Amsal dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mau bersandar kepada Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita, dia akan meluruskan jalan kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam hidup kita, kita akan mengalami pembaharuan hidup yang sangat baik. Makanya kita jangan bermain-main di dalam mengiring Tuhan. Kalau kita mengiring Tuhan, marilah kita iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita iring Tuhan dengan serius. Jangan setengah-setengah. Di dalam Wahyu dikatakan, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan, tidak panas tidak dingin. Karena tidak panas tidak dingin, dimuntahkan. Daripada mual, ya lebih baik kita muntahkan aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak panas dan tidak dingin, kita suam-suam kuku di dalam Tuhan. Tetapi marilah kita serius di dalam mengiring Tuhan. Ketika kita serius mengiring Tuhan, maka kita akan apa? Mengalami pembaharuan hidup yang baik. Kita akan bisa melihat bagaimana ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Ketika kita sudah mengambil keputusan mengiring Tuhan, marilah kita iring Yesus dengan sungguh-sungguh, mengalami pembaharuan hidup yang baik. Baik, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita akan menjadi terang. Tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Kalau dikatakan di Efesus, coba kita baca Efesus dulu deh supaya lebih jelas. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuatan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yang mungkin sudah dijelaskan Pak Gembala saat bulan-bulan sebelumnya, bahwa ciri orang yang hidup di dalam terangnya Tuhan, bahwa ketika kita sudah ada di dalam Yesus, kita bebas dari kegelapan. Kegelapan apa? Kita bebas dari dosa, bebas dari segala kebencian, bebas dari segala kesakit hatian, bebas dalam segala dendam, segala macamnya. Kita dibebaskan. Kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang, bahwa hidup di dalam kasih Tuhan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Buahnya apa? Hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran dan keadilan. Jadi ciri orang yang hidup di dalam terang, yang sudah diperbarui, dia akan adil, dia hidup benar, dan dia hidup di dalam kebaikan. Itulah kalau kita sudah ada di dalam Yesus. Makanya jangan sampai kita sudah mengenal Yesus, tetapi kita tidak menjadikan Kristus itu menjadi pusat pengendali dalam hidup kita, tetapi masih kitanya yang mengendalikan hidup kita. Makanya tidak mengalami perubahan apa-apa, karena yang mengendalikan hidup kita masih kita sendiri. Mau minum kopi ya terserah aku, mau makan ini ya terserah aku, kalau saya mau mencuri ya terserah aku. Kenapa sih kamu yang sewa
mencuri, kok kamu yang pusing? Aku aja nggak pusing ketika saya mencuri, ketika saya tidak hidup jujur. Kenapa kamu yang pusing? Aku aja nggak pusing. Karena ada pengampunan dosa. Nanti saya mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Ia akan setia dan adil dan mengampuni dosamu. Iya, kita memakai ayat itu. Tuhan selalu memberi pengampunan kepada kita semua, tetapi konsekuensi di dalamnya selalu kita jalankan, ya, selalu kita dapatkan. Jadi ada konsekuensi di setiap apa yang kita lakukan. Tuhan itu pengampun, ya, Tuhan itu pengampun. Tuhan itu penyayang, panjang sabar, pengasih, panjang lebarnya. Lagu paling panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, tinggi memang, tetapi jangan sampai kita sudah hidup di dalam Kristus, tetapi kita tidak hidup di dalam Kristus itu sendiri. Mengakui aku percaya Tuhan, aku percaya Yesus, tetapi tidak mau memberi hidup itu kepada Kristus, tidak mau memberi hidup dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, mari jadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam hidup kita. Amin. Amin. Ciri-ciri kalau sudah akhir bulan, kalau akhir bulan suaranya sudah mulai mengecil. Minggu depan pasti kencang. Minggu depan kencang suaranya. Kalau akhir bulan sudah mulai mengecil, kenapa? Ya ampun, nanti bisa kasih pesan enggak ya? Karena ini sudah tanggal 27, tenang. Hari Rabu sudah akhir bulan, hari Kamis tanggal 1. Sudah lihat kalender kan? Kalau saya sudah lihat. Ya, itulah salah satu ciri khas anak Tuhan yang berbuah, ya. Berbuah. Nah, salah satu cirinya adalah mengalami pembaharuan hidup, mengalami pertobatan, diperbarui di dalam Kristus dengan menjadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam hidup kita. Hal yang kedua, ketika kita berbuah di dalam Kristus, kita hidup di dalam Roh. Salah satu buah dari Roh itu sendiri adalah sukacita. Oh, sukacitaku. Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita ketika kita hidup di dalam Kristus. Sukacita yang kita miliki tidak akan pernah bisa dunia berikan. Ketika Tuhan mau berpisah dengan murid-muridnya, Dia berkata, jangan engkau gelisah, jangan engkau takut. Aku akan memberikan damai sejahteraku kepadamu. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 14, Tuhan akan mengirimkan penghibur bagi kita. Siapa penghibur itu? Adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang menghibur kita. Ketika Tuhan hibur kita, maka kita sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Tesalonika, di Filipi, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada sukacita. Apa sih arti sukacita itu? Sukacita artinya suka hati, girang, kegirangan. Kalau kita mendapat sesuatu, kita sukacita. Ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, kita sukacita. Ketika kita mendapat berkat, kita sukacita. Ketika kita mendapatkan anak, kita sukacita. Bahagianya luar biasa ketika Tuhan berkati. Misalnya contohnya nih ya, orang yang berkeluarga, dia menantikan seorang anak, tetapi ketika Tuhan kasih, sukacitanya meluap-luap, girangnya minta ampun. Kenapa? Karena dikasih berkat, dikasih anugerah. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia kasih hadiah anak.
Makanya sering kali bilang, wow aku sukacita banget. Wow seperti orang yang ketiban duren. Ketiban duren aku pikirin kalau ketiban duren sakit dong. Pada bonok semua, luka. Hebat banget kok bisa dikatakan seperti orang ketiban duren. Saya gak mau ketiban duren, kenapa? Karena sakit pada luka. Aku mau ketiban isinya aja karena wangi. Nah kalau kulitnya gak mau, karena tajam. Siapa yang mau ketiban duren di sini? Pokoknya mau ketiban duren? Nggak mau. Ya jadi nggak ada yang mau ketiban duren. Tetapi isinya boleh. Kalau kita dilempar-lemparin, kita tangkap. Misalnya Pak Kling dilempar aku duren nih, tetapi saya nggak mau kulitnya, bahaya. Nanti tangan saya luka. Nanti kalau saya selamat, perih. Tetapi kalau isinya sudah dikupas, dilempar-lemparin, saya akan berusaha tangkap dengan baik. Karena duren kan mahal. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita akan sukacita. Salah satu buah roh itu adalah sukacita. Kalau masih ingat lagu sekolah minggu yang punya anak kecil, kalau dia suka nyanyi di rumah, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada yang nyanyi-nyanyi gak anak-anaknya di rumah nih? Kasih sukacita. Ini buah roh. Coba kalau kita disuruh sebutkan sekarang buah roh, pasti tidak sesuai urutannya. Tetapi kalau dikatakan ayo nyanyikan lagu buah roh, ya pasti tidak salah. Kenapa? Karena sesuai urutan. Tapi kalau kita disuruh sebutkan sekarang satu-satu, yang pertama adalah kelemah lembutan, kesetiaan, yang penting kita ingat. Nah itu salah satu buah roh adalah sukacita. Sukacita yang Tuhan berikan bagi kita bukanlah sukacita yang setengah-setengah, bukanlah sukacita yang semu, tetapi sukacita yang Tuhan berikan bagi kita adalah sukacitanya Allah sendiri. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tuhan memberikan damai bagi kita ketika kita hidup melekat kepada Kristus. Damai dengan yang lain, damai kepada diri sendiri. Ketika kita damai dengan diri ini, sukacita itu sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi kalau kita tidak damai dengan diri kita sendiri, maka semua yang ada di sekeliling kita akan mengalami ketidaksukacitaan. Kenapa? Karena sudah terpancar dari wajah kita sendiri. Damai, damai yang diberikan, hati senang. Damai yang diberikan, hati senang. Ibu tahu lagu itu? Yesus besertaku. Kita nyanyikan dulu. Nah itu lagu biasanya non-stop kita kalau nyanyi itu. Damai yang diberikan, damai yang diberikan tidak akan pernah berputus-putus dalam kehidupan kita. Ya makanya kita selalu sukacita. Makanya kalau lagi pusing nyanyikan, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sejak kita jumpa Yesus, hati kita berlope-lope, berbunga-bunga. Semakin semangat di dalam Tuhan, ada semangat yang baru yang diberikan bagi kita. Amin. Sama sukacita. Amin. Ya, sama sukacita. Saya percaya di Natal kita tanggal 24 Desember jam 5 sore semua bersukacita. Amin. Bersukacita juga memberi janji imannya. Ibu Amin bisa aja sudah nyebut-nyebutin aja, cuma mengingatkan aja. Karena tidak siapa lagi yang mengingatkan kalau bukan kita kan? Kita saling mengingatkan satu sama lain. Amin. Mari kita doakan dari sekarang, Tuhan, berapa yang harus kami kasih. Berilah dengan sukacita, jangan dengan sedih
sukacita, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Amin. Tetapi kalau kita memberi dengan sedih hati, yang kita kasih itu juga tidak akan menjadi berkat bagi yang mendapatkannya. Bagi Natal kita menjadi kesedihan bagi yang mengelolanya. Kenapa? Aduh, kok aku nggak damai ya, nggak ada sukacita setelah menerima dari ibu ini. Tetapi ketika dia memberi dengan sukacita, halo, ada Ika di sini, kan? Saya mau memberi janji Natal, terimalah dengan sukacita. Pasti Ika berkata, baik, terima kasih Bu Jati, saya terima dengan sukacita, dan kita akan pergunakan dengan sukacita juga. Amin. Amin. Makanya coba bilangin di sini sampai kiri kanan, berilah dengan sukacita. Ya, berilah dengan sukacita. Sukacitalah, ya. Senyumlah dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Ya, kita senyum dengan sukacita. Makanya ada lagu Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, Kau sangat terbukti. Nah, itu. Ya, nanti kita nyanyikan setelah ini ya. Hatiku bersuka. Ketika hati kita bersuka di dalam Tuhan, ketika kita memuji Tuhan juga, semuanya jadi memiliki senyum yang lebar, senyum yang manis. Tidak ada lagi yang benci, tidak ada lagi yang muram sama temannya, nggak ada lagi yang asem, tetapi senyum lebar. Apalagi kita mau menyambut kelahiran Sang Raja kita, marilah kita sambut dengan hati yang sukacita. Kita terima nantinya firman Tuhan dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua hal bagi kita pada pagi hari ini. Ketika kita hidup di dalam Roh, ketika hidup kita berpusat pada Kristus, kita akan berbuah di dalamnya. Apakah itu? Kita akan mengalami pembaharuan hidup atau mengalami pertobatan. Kedua, kita akan mengalami sukacita. Sukacita yang diberikan Tuhan bagi kita bukanlah sukacita yang sembarangan, tetapi sukacitanya Allah sendiri Dia berikan bagi kita. Damainya sendiri Dia kasih bagi kita. Dia utus yang memberikan sukacita itu bagi kita adalah Roh Allah sendiri, Tuhan sendiri yang